menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
Shalom, jemaat Pondok Maharta yang Tuhan kasihi. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara. Pesan Tuhan hari ini sebelum kita masuk di dalam ibadah raya kita, saya akan bacakan di dalam Galatia pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya akan memberikan satu renungan yang berkaitan dengan tema hukum tabur tuai. Saudara-saudara, kita memasuki seminggu kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya pernah singgung di dalam renungan yang lalu bahwa maju atau tidaknya satu bangsa itu tidak ditentukan hanya dengan kemerdekaan yang telah diberikan, tetapi dengan cara bagaimana bangsa itu membangunnya. Jadi kalau kita mau merasakan kesejahteraan, kemakmuran, maka tugas tanggung jawab sebagai anak bangsa, saudara dan saya dipanggil untuk membangun bangsa ini. Nah, saudara-saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Saudara-saudara, hukum tabur tuai itu bukan saja berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, atau sebaliknya, itu bukan saja berkaitan dengan apa yang kita hidupi sekarang. Hukum tabur tuai itu berlaku untuk kehidupan yang kita jalani sekarang, maupun untuk kehidupan kita yang akan datang. Kalau saudara ingin melihat hari-hari baik di dalam kehidupan saudara, kalau saudara ingin kehidupan saudara merupakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bukan cuma damai, tapi juga sejahtera. Kalau saudara mau melihat hari-hari saudara dihiasi dengan hari-hari yang baik, dengan kekuatan, dengan keberhasilan, dengan kesehatan, dengan anak-anak yang baik, dengan anak-anak yang berprestasi, dengan anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah, saudara-saudara tidak boleh membiarkan satu hukum yang Tuhan berikan, yaitu hukum tabur tuai. Jadi saudara-saudara ingat, kita tidak mengenal takdir, saudara-saudara, yang mungkin dipercayai oleh kepercayaan lain. Yang kita kenal adalah Tuhan memberikan kita tanggung jawab, berkat datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara mau melihat hari-hari baik di dalam kehidupan saudara, kalau saudara bisa menikmati keuangan dengan baik, kalau saudara bisa menikmati kesehatan dengan baik, mari mulai tabur. Kalau saudara hari-hari ini terjadi sesuatu dalam hidup saudara, percayalah hukum tabur tuai terjadi dalam hidup kita. Itu merupakan hasil taburan dari apa yang kita telah tabur di hari-hari yang lalu, di kehidupan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Kalau saudara menikmati hari-hari yang baik hari ini, percayalah saudara-saudara, memang itu berkat Tuhan, tapi itu juga karena apa yang sudah kita tabur di waktu-waktu yang lalu. Namun kalau saudara melihat hari-hari ini saudara mengalami masa-masa yang sangat sulit. Saudara mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan, banyak sakit penyakit. Saudara mengalami masa-masa sulit. Saudara mengalami kekurangan dan soal keuangan. Saudara ingat, itu juga bisa bicara tentang apa yang sudah kita tabur di masa-masa yang lalu. Namun saudara-saudara, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan hari di depan kita. Itu tergantung dari apa yang kita tabur sekarang. Kalau saudara memilih satu tanggung jawab, memilih taburan, aku mau rajin, aku mau kreatif, aku mau menjaga hidupku, aku mau menjaga hubunganku dengan sesama, aku mau menjaga hubunganku dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anak, aku mau menabur sesuatu yang baik, maka saya percaya saudara-saudara, Alkitab berkata hukum tabur tuai akan terjadi dalam hidup kita. Cepat atau lambat, kita akan menuai sesuatu yang baik. Di dalam Lukas pasal yang ke-4
Lukas 6 dikatakan demikian, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ini hukum tabur tuai. Jadi percayalah saudara-saudara, kalau saudara di depan tahun-tahun mendatang mau melihat kebaikan dalam hidup saudara, kesejahteraan dalam keluarga, kebaikan di dalam keuangan saudara, kebaikan dalam kesehatan saudara, kebaikan dari prestasi anak-anak saudara, mulailah menabur sesuatu yang baik. Berkata-katalah yang baik, bekerjalah dengan giat, bangunlah satu kreativitas. Maka firman Tuhan berkata, terjadi. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, kerja keras, rajin, semangat, hidup berhikmat, menjaga kesehatan, pola hidup yang benar, saya percaya saudara-saudara, saudara ke depannya, saudara akan menabur. Namun saudara-saudara, yang ingin saya tekankan, hidup kan bukan cuma untuk sekarang. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, kita adalah makhluk yang kekal. Seperti apa saudara-saudara di dalam kekekalan, itu sangat bergantung dari apa yang kita tabur sekarang. Saudara boleh menjadi kaya, kaya tidak dilarang. Saudara boleh sukses, tapi apakah saudara sukses kaya untuk diri saudara sendiri, untuk saudara nikmati sekarang, atau saudara sedang menabur untuk kekekalan? Itu sebabnya saudara-saudara dikatakan, Galatia 6 yang dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Jadi soal kekekalan itu juga sangat tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang. Mari kalau saudara sehat, sehatlah untuk kepentingan Tuhan. Kalau saudara sukseslah untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara pintar, saudara berkreativitas, saudara lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Sekali kelak, saudara-saudara akan melihat taburan ini, saudara akan tuai. Yang terakhir, saudara-saudara, Alkitab berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuaian itu akan terjadi kalau kita tidak lemah. Mari terus menabur yang baik. Mari terus menabur satu kebiasaan yang kreatif. Semangat kerja yang luar biasa, bangun hubungan yang baik, saudara-saudara. Dan ingat, Alkitab berkata, selama masih ada kesempatan. Artinya, satu kali kesempatan itu tidak ada. Saya challenge jemaat Tuhan di Pondok Maharta. Selama saudara kuat, selama masih sehat, selama masih bisa bekerja, selama masih bisa diberikan kesempatan untuk melayani, mari lakukanlah yang baik. Satu kali kelak, saudara akan tuai satu hasil yang indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Meskipun secara online Bapak Ibu di rumah, kita percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi ruangan waktu. Amin. Kita percaya kita punya Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengerti akan kebutuhan kita. Mari kita berdatang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati dan mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang layak kita tinggikan dan memuliakan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pujian kami Tuhan, Tuhan besar nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Sebab Kau yang layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Haleluya. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, kemuliaan, haleluya, dan hormat. Ku angkat suara pujian, suara mohon hatimu, sebab Kau besar, haleluya, ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Hati kami memuji-Mu Kau Tuhan, haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, tiada seperti Haleluya Tuhan, kami menyembah, kami menyembah Allah yang besar. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, ya segala pujian semua kami bersembah kepada-Mu. Haleluya, di pujian pokok kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan, sebab Kau Allah yang besar. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti-Mu Tuhan, Allah yang mengerti, Allah yang mengetahui segala apa yang kami butuhkan. Kau Allah yang terlalu besar buat masalah kami, Kau Allah yang terlalu besar buat segala pergumulan kami, Kau Allah yang terlalu besar buat sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa kami memuji, membesarkan nama-Mu. Hadirat-Mu akan menjamah setiap hati, hadirat-Mu akan memulihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Saudara yang di rumah, mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita berseru pada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Dia, sebab hanya Dia yang layak terima segala pujian. Haleluya. Tergoyangkan,
Bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang mengerti, Allah yang begitu peduli akan setiap kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami percaya kami punya Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan setiap masalah kami. Mungkin orang lain tidak mengerti masalah kami, mungkin orang lain tidak peduli Tuhan akan apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Orang-orang terdekat sekalipun tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi masalah pergumulan kami. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada sumber pengharapan. Kami mau datang kepada Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang gak pernah terlambat pertolongannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, menampakkan harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli dan Allah mengerti.
Ya, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami naikkan segala pujian hormat kami kepadamu ya Bapa. Untuk pagi hari ini kami sangat bersyukur kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan, hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan kami, yang menghibur kami, yang memberikan kami damai sejahtera yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya Tuhan kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami. Sampaikan pesan Tuhan, kami tahu Tuhan pesan-Mu menguatkan kami. Pesan-Mu adalah solusi untuk kami tetap ada di dalam Tuhan, untuk kami tetap kuat menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan menyaksikan Tuhan ibadah dari rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang pagi hari ini dapat berjumpa di dalam ibadah kita yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu hari ini berada, saya percaya semangat kita, hati kita menyala-nyala, semua kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema sharing firman Tuhan ya. Khotbah pada pagi hari ini dengan satu tema yang berjudul sukacita di dalam penderitaan, saudara ya. Ya baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kitab Petrus ini jelas ditulis oleh Rasul Petrus ya, pada tahun 60 sampai 63 Masehi. Kenapa kitab ini ditulis? Karena pada waktu itu Petrus sedang menguatkan jemaat ya, untuk tetap kuat bertahan di dalam iman. Pada waktu itu ada penindasan terhadap orang-orang percaya, orang-orang Kristen oleh Kaisar Nero, saudaraku. Ya, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang sangat-sangat kejam sekali. Ya, seorang kaisar yang sangat membenci kekristenan. Ya, Kaisar Nero ini adalah kaisar yang masih muda sebenarnya, saudara. Ya, tetapi dia punya hobi ini, ya, untuk apa ya? Dia suka dengan kekerasan, dia suka dengan cara-cara yang kejam, dia menyiksa dan menangkap orang Kristen. Nah, salah satunya adalah fitnahan yang dia lakukan adalah ketika dia membakar kota Roma, saudaraku beserta dengan pengikutnya, dia bakar itu habis kota Roma. Kemudian dia bilang bahwa yang membakar ini adalah orang Kristen, ya. Jadi dia fitnah orang Kristen, sehingga pada waktu itu orang Kristen banyak ditangkap, saudara. Ya, banyak ditangkap, kemudian dieksekusi, saudaraku, ya. Salah satu eksekusi yang paling kejam itu adalah ketika orang Kristen ditangkap kemudian diberikan sebagai umpan kepada anjing-anjing liar atau serigala ya.
Bahkan bukan cuma itu saja, ada kekejaman lain yang dia lakukan, di mana orang Kristen ditangkap, kemudian diikat dengan jerami, kemudian dijadikan obor hidup. Dia dibakar hidup-hidup, saudaraku, dan menjadikan tontonan. Ini sangat-sangat luar biasa sekali kekejamannya. Sehingga Petrus mengingatkan kepada jemaat supaya jangan takut, jangan khawatir, karena pada saat itu jemaat begitu takut sekali, merasa terancam sekali keselamatannya, ya, karena ya Kaisar Nero tidak suka dengan kekristenan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau bilang begini hari ini. Penderitaan itu bisa berbagai hal. Penderitaan itu bisa berbicara tentang banyak arti, saudaraku. Penderitaan itu bisa berbicara tentang aniaya. Penderitaan itu bisa berbicara tentang sakit penyakit. Penderitaan itu bisa bicara soal kesusahan hidup. Ya, penderitaan itu bisa bicara soal kegagalan, harga yang harus dibayar. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ya, kita juga tahu Nero tidak hanya membunuh orang Kristen. Ada dua rasul yang dia bunuh, yaitu rasul Petrus sendiri dan rasul Paulus, di mana Petrus disalib dengan terbalik dan kemudian Paulus itu harus dipenggal. Bapak Ibu, aniaya sampai hari ini masih terjadi. Ya, penderitaan masih banyak dialami oleh orang Kristen, saudara. Nah, hari ini kita belajar. Ya, Petrus bilang begini di ayat yang ke-12, ya, saudara-saudara kekasih, janganlah kamu heran. Jadi jangan bingung, jangan kaget kalau suatu kali kita menghadapi sebuah situasi yang tidak enak, mengalami sebuah penderitaan, saudara. Ya, jangan kaget, jangan takut. Bukankah hari-hari ini kita melihat, saudara, ada banyak penindasan terhadap orang Kristen. Di belahan dunia ini kita bisa melihat bagaimana banyak orang Kristen yang akhirnya menjadi martir, saudaraku, yang mereka dibunuh, mereka disiksa, dianiaya karena iman mereka. Nah, saya mau bilang begini, jadi orang Kristen itu kita harus kuat di dalam apa yang sedang dihadapi, saudara, termasuk masalah penderitaan. Kenapa? Karena saya percaya bahwa buat orang dunia, penderitaan itu adalah sebuah kehancuran. Ya. Buat orang dunia, penderitaan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi buat orang Kristen, kita sebagai orang percaya bahwa penderitaan itu adalah bagian di mana kita bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan itu terjadi atas setiap apa yang kita alami, saudaraku. Ya, masa-masa sekarang itu adalah masa-masa yang susah, masa-masa yang kita lihat hari ini banyak orang yang juga mengalami putus asa, banyak orang mengalami kecewaan, banyak orang mengalami banyak hal, saudara, yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau bilang begini, saudaraku, inilah kekristenan. Ya. Inilah perbedaan orang Kristen dengan orang dunia. Makanya kita percaya, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ya, bagaimana sih cara kita bertahan di tengah-tengah penderitaan? Coba kita lihat Yakobus pasal yang kelima ayat 13. Ya, caranya seperti apa sih kita menghadapi penderitaan? Apa yang harus kita lakukan? Yakobus pasal 5 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Jadi Pak, Bu, saya mau bilang begini, ya, penderitaan itu pasti bisa kita alami, pasti. Kita pasti mengalami penderitaan, saudara. Ya, jangan kita berpikir bahwa setelah kita menjadi orang Kristen, kita jadi orang percaya, udahlah bagian saya bagian yang enak-enak aja. Kalau bicara soal yang masalah berat, masalah apapun yang berkaitan dengan kenyamanan, itu buat kita gitu. Tapi kalau buat sesuatu yang tidak mengenakan, termasuk masalah-masalah penderitaan yang kita alami, mungkin kita akan menolak. Sebenarnya tidak bisa begitu, saudaraku, ya. Kita tetap harus berani untuk menghadapi setiap pergumulan, tantangan, termasuk penderitaan itu sendiri, ya, dengan apa ya namanya, ya, dengan semangat untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, makanya dibilang begini, salah satunya bagaimana caranya kita menghadapi penderitaan adalah kita berdoa. Saya nggak tahu bagaimana, apakah selama ini ketika kita mengalami persoalan, ya, entah itu sakit penyakit yang begitu berat, ya, misalkan kegagalan juga dalam usaha sampai kembali kepada titik nol, mungkinkah selama ini kita sudah berdoa kepada Tuhan? Saya mau bilang kalau hari ini kita tidak berdoa kepada Tuhan, saya mau katakan begini, kita sudah melakukan sebuah kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena doa itu adalah jawaban. Doa itulah kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan, ya, di tengah-tengah penderitaan pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Itu kita bisa lihat, itu bisa nyata begitu. Nah, jadi saya bilang begini, ketika kita menghadapi penderitaan, kita jangan mundur, kita jangan marah sama Tuhan, kita jangan lantas kita kecewa, jangan. Itu bukan solusi, itu hanya menambah solusi saja, itu hanya menambah masalah saja, itu hanya menambah penderitaan. Nah, kita lihat, saudaraku, ya, ada satu contoh di Alkitab, saya sangat suka sekali. Ini saya selalu jadikan sebuah renungan, ya. Bagaimana di dalam kisah Ayub pasal yang kedua, ya, Ayub pasal yang kedua, itu ditulis tentang bagaimana
Ayub meresponi apa yang dialami, saudara. Ayub pasal yang kedua ayat 7 itu menceritakan ya, dimulai dari ayat 8. Jadi ayat ke-8 firman-Nya berkata demikian. Yang ini kisah tentang Ayub. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara perhatikan ya, Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ya, ini suatu hal yang sebenarnya tidak mengenakan, saudara. Tidak enakan. Ini kita bicara soal gatal aja Pak ya Bu. Jadi gatal itu nih, kalau kita nggak bisa garuk itu sangat-sangat menderita sebenarnya. Dan bagaimana saya kok bisa tahu hal ini? Satu kali saya pernah menjenguk seorang sahabat saya, saudaraku ya. Dia tuh hobi naik motor, pada waktu itu zaman naik motor ereking. Dia naik motor, kemudian dia kebut-kebutan, ya tanpa dia sadar itu gasnya nyangkut, saudaraku. Waktu gasnya nyangkut itu motor tidak bisa kendalikan dan akhirnya nabrak warteg. Dia masuk ke dalam warteg ya dalam keadaan parah, akhirnya saudaraku ya dia berdarah-darah begitu, kemudian juga kaki dan tangannya patah. Nah satu kali saya tengok dia di rumah sakit, saudara, karena sahabat dekat begitu ya. Dia muka sudah pada bengkak, pada baret-baret begitu, besok-besok begitu kena aspal. Kemudian dia bilang begini, aduh kaki gatal nih, dia bilang. Ya, kakinya sedang digigit. Jadi bagaimana caranya? Kan nggak mungkin saya garuk itu gipsnya kemudian sampai tembus ke dalam kulitnya begitu. Kan nggak mungkin begitu. Ya, jadi bagaimana caranya? Itu nggak tahan banget, saudara. Itu cuma sekedar gatal aja, saudara. Ya akhirnya apa? Saya berpikir bagaimana caranya. Oh, saya cari lidi, saudara. Sapu lidi maksudnya. Nah saya cari sapu lidi itu apa? Untuk bisa garuk itu bagian yang gatal itu di dalam kakinya itu. Nah, apa sampai terjadi? Saya cari di rumah sakit susah untuk cari sapu lidi. Di mana ada sapu lidi di rumah sakit kan susah. Akhirnya saya keluar, saya cari kantin, di kantin juga tidak ada sapu lidi, ada hanya sapu biasa. Kemudian saya nyebrang, saya lihat ada pom bensin, saudara. Waktu saya lihat ada pom bensin, ya saya cari di situ, jangan-jangan ada di bagian-bagian toilet nih. Ternyata betul, saudara. Ada di pojok bagian toilet itu ada sapu lidi agak panjang gitu, yang biasa dipakai buat sapu jalanan. Akhirnya saya ambil 3 batang lidi itu, saya izin sama yang jaga toilet. Kemudian saya ambil, saudara. Atas apa yang saya lakukan? Begitu saya sampai di dalam rumah sakit, saudara, itu saya masukkan itu lidinya di antara sela-sela gipsnya itu, kemudian saya putar-putar. Jadi dia bisa digaruk, bagus, berasa nyaman. Saudara bayangkan hal yang kecil saja itu bisa membuat derita. Cuma masalah gatal aja, ya terbungkus oleh gips, saudara, dia merasa nggak nyaman begitu. Ini kita lihat penderitaan Ayub. Ayub sampai menggaruk-garuk menggunakan beling. Wah ini luar biasa sekali, saudara. Ya, begitu menderita. Tidak hanya itu saja penderitaannya. Dia kan juga mengalami banyak penderitaan lain. Ya, harta kekayaannya habis dirampok. Kemudian juga 10 anaknya harus mati semuanya, tidak sisa satupun, saudara. Ya, kemudian juga harus mengalami musibah kebakaran, dan yang terakhir dia sakit penyakit seperti ini. Ya, nah ini kan sebuah penderitaan. Tetapi kita lihat, saudaraku, ketika menghadapi persoalan yang begitu berat yang dia hadapi, ya penderitaan yang tidak ringan, apa yang terjadi, saudaraku? Terjadi 2 respon yang berbeda yang ditunjukkan. Ya, yang pertama adalah bagaimana Ayub menyikapi penderitaan yang dialami. Ya. Kemudian juga ada respon yang berbeda ditunjukkan oleh istrinya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana istrinya meresponi penderitaan yang mereka alami, saudaraku. Ya, istrinya, saudaraku, itu begitu marah sekali. Ya, istrinya bisa mengatakan kepada Ayub, dikatakan demikian. Ya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Ya, kutukilah Allah dan matilah. Coba, saudara, bayangkan. Ya, istrinya berkata demikian. Seharusnya istrinya mensupport, membangkitkan motivasi ya kepada Ayub yang sedang dilanda penderitaan yang tidak ringan ini, saudaraku, yang begitu berat penderitaannya. Seharusnya diberikan kekuatan supaya dia bisa bangkit kembali. Tapi istrinya tidak. Istrinya malah apa? Istrinya malah kecewa. Istrinya malah marah ya kepada Ayub. Seakan-akan seakan-akan ini suatu hal yang tidak boleh harus terjadi atas kehidupan mereka. Kenapa? Ini kan kita lihat Ayub ini kan orang benar, Bapak Ibu. Ya, Ayub ini orang yang beriman. Kok bisa orang beriman yang seperti itu? Makanya Bapak Ibu kita renungkan nih, Ayub saja orang yang hidupnya benar masih mendapatkan pujian. Nah, ketika kita juga mendapatkan pujian, harusnya kita juga punya respon yang baik, punya respon yang benar. Nah, saya mau bilang begini, kalau kita melihat ya, Ayub memandang setiap penderitaan yang dialami itu dengan kacamata iman. Sebaliknya istrinya Ayub itu memandang dengan kacamata dunia. Ya, orang dunia begitu, saudaraku. Sedikit-sedikit kecewa, ya. Maunya sesuatu yang enak-enak aja. Kalau yang tidak enak, oh nggak mau gitu, menolak begitu, protes begitu, bersungut-sungut.
marah segala macam, ada reaksi negatif yang ditunjukkan. Tapi kita lihat Ayub tetap tegar. Walaupun dia kehilangan segalanya, dia tetap kuat. Imannya kepada Tuhan tidak sama sekali tidak berubah. Tetap sama, saudaraku, ya. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya saya mau bilang begini, ketika orang hidup dalam kenyamanan, sudah kebiasaan hidup dalam kenyamanan, ya, fasilitas segala macam semua dapat dinikmati dengan baik. Ketika itu sesuatu terjadi yang tidak mengenakan, ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi kan. Nah itu terjadi, saudaraku. Kadang-kadang orang bisa bereaksi. Nah reaksinya itulah, saudaraku, yang menentukan, ya, seberapa besar kadar iman kita, ya, menyikapi penderitaan atau persoalan pergumulan yang berat ini. Nah, jangan belajar dari istri Ayub. Ya, istri Ayub itu punya respon yang bukan respon sebagai orang yang beriman. Nah, kita sebagai orang yang beriman, mari kita belajar dari Ayub. Ya, dikatakan bahwa ayat ke-10, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya dia tidak marah-marah sama Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak menyalahkan hamba Tuhan, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tetap menghadapi semua yang terjadi ini dengan iman yang kuat, dengan iman yang kokoh. Begitu. Ya, beberapa orang hari ini ketika mengalami resesi ekonomi yang terjadi, pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang akhirnya sakit. Banyak orang yang mengalami stroke, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang mengalami akhirnya kebangkrutan. Asetnya semua akhirnya harus terjual, asetnya harus tersita sebagainya. Masalah bertubi-tubi datang, ya, tidak sedikit juga yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Baik juga anak-anak Tuhan yang mengalami PHK dan sebagainya. Nah, respon kita bagaimana? Apakah kita masih bisa bersukacita? Apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan, Engkau segalanya buat aku. Engkau, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Apakah kita masih bisa bernyanyi buat Tuhan? Atau jangan-jangan respon kita malah respon yang seperti istri Ayub, yang setiap hari marah saja, yang setiap hari hanya protes saja, yang setiap hari mungkin hanya, ya begitu, ya, sesuatu yang tidak baik ditunjukkan dari sikapnya. Nah, saya mau bilang begini, Pak, Bu. Penderitaan itu adalah bagian iman kita semakin hari makin menjadi dewasa. Ketika kita ada pergumulan permasalahan, ya, yang tadi Yakobus bilang adalah kita berdoa, juga kita bernyanyi buat Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa bertahan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia yang maha kaya turun ke dalam dunia ini, rela mengalami hal-hal yang dia datang ke dalam dunia ini, saudaraku, dengan kemahaannya, saudaraku, ya, dia dalam. Tapi dia pernah ngomong begini, saudara. Burung itu punya saraf, dia bilang, serigala punya liang, tapi anak manusia, dia menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara bisa bayangkan, dia mengalami hal sedemikian. Untuk tempat beristirahat saja dia tidak memiliki tempat. Sebenarnya bukan dia tidak bisa, dia bisa, tapi karena dia datang untuk memberikan hidupnya buat kita, saudara dan saya, dia rela menderita sampai naik dan mati di atas kayu salib karena satu hal, cintanya Tuhan buat kita itu begitu besar. Nah, kita mesti belajar dari Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia bilang, aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Dia datang bukan dengan mental bos untuk dilayani, tidak. Tapi dia datang untuk melayani. Ini luar biasa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya punya seorang sahabat, ya, seorang ibu, usia kurang lebih sekarang 60 tahun. Beberapa tahun yang lalu dia divonis kanker stadium 3B. Satu kali dia bilang, waktu dia dibilang dokter sudah 3B, dia bilang sebenarnya dia mau nangis, tapi rasa-rasanya tidak bisa nangis. Kenapa? Ya, saking kagetnya. Dia bilang pada waktu itu responnya dia ketika mendengar itu adalah badannya lemes. Ya, lemes, dia mau ngomong seperti suaranya berat. Dia kaget, dia rasakan, kenapa kok langsung tiba-tiba dapat satu penyakit yang besar ini, yang berat begini. Nah, dia belum di dalam Tuhan, saudara. Dia belum di dalam Tuhan. Kemudian satu kali dia bercerita, dia mulai frustasi, saudara. Dia mulai mengurung diri dalam kamar. Dia nggak mau ketemu dengan orang.
Dia nggak mau ketemu dengan saudara. Badan sudah makin habis karena saking depresinya juga, saudara. Kemudian juga dia tinggal menghitung hari aja sebenarnya. Dia bilang ya nggak tahu kapan waktunya, apakah dalam waktu dekat dia harus mati begitu. Tapi dia bilang dia masih belum mau mati. Dia masih mau berjuang untuk melihat anak-anak gadisnya menikah dan punya cucu. Dia bilang dia punya satu harapan, dia pengen menggendong cucunya. Dia punya harapan ingin bermain dengan cucunya. Kalau dia ingat itu dia menangis terus. Dia bilang Tuhan lebih baik Tuhan buat aku bangkrut aja. Ini kesaksiannya dia sih sebenarnya. Dia bilang dalam iman yang lama, kenapa nggak dikasih bangkrut aja usahanya? Lebih baik dia pilih bangkrut aja, jangan kasih berat seperti ini. Satu kali ada seorang ibu datang ke tokonya dia. Ibu ini memang sudah langganan di tokonya dia. Satu kali ibu ini tanya kepada suaminya, Kiki di mana? Ibu di mana? Ibu di mana? Kok sudah lama saya nggak lihat ibu? Karena ibu ini sedang bangun rumah, berkali-kali dia beli keramik di situ, saudara. Jadi dia lihat kok ini suaminya lagi. Tinggal dia tanya. Dia penasaran kok suaminya ada sesuatu yang tidak mau dijawab. Gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dia korek terus keterangan itu sampai akhirnya suaminya itu bercerita. Istri saya terkena kanker stadium 3B dan sekarang sedang berobat dan berobatnya mahal. Dia ngomong itu uang sudah ratusan juta, saudara, sampai habis gitu ya. Sampai barang-barang di toko juga sudah habis. Yang mau dijual juga tidak ada. Kadang-kadang dia mau jual, akhirnya diambil dari toko lain. Akhirnya saudaraku, ibu ini cerita, mau gak didoain? Dibawa teman dia, didoain, disampaikan berita tentang firman Tuhan. Padahal suaminya, saudara, ini adalah masih agama lain gitu. Tapi karena dia tahu buat istrinya, ya udahlah, yang penting tujuan yang mau didoakan, akhirnya akhirnya diizinkan untuk didoakan. Naiklah ibu ini beberapa temannya ke atas dengan ibu-ibu yang lain, akhirnya ditemukan dan didoakan. Sudah kurus, rambut sudah mulai rontok. Nah, apa yang terjadi? Didoakan. Setelah didoakan, dia mengalami satu hal yang luar biasa ketika dia mendengar nama Yesus. Ketika didoakan, doa itu lain daripada agama yang namanya dia. Dan dia merasakan ada sesuatu harapan ketika dia mendengar nama Yesus. Kemudian diceritakan bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa membangkitkan, bagaimana Yesus itu adalah Allah yang hidup. Ya, semakin mengerti, semakin dengar firman Tuhan itu semakin dikuatkan. Apa yang terjadi? Dia mengambil keputusan. Dia bilang sebelum dia mau mati, ya dia udah gak sanggup sekarang rumah sakit untuk kemoterapi. Ya udahlah, biarin, udah pasrah saja, mati saja. Dia bilang. Tapi di dalam hatinya dia masih ada harapan. Yesus adalah harapan terakhir. Dia percaya bahwa Yesus inilah yang bisa mengubah situasi keadaan yang tidak nyaman ini menjadi nyaman. Dia percaya bahwa Yesus inilah yang bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Dan dia percaya bahwa dia akan mengalami mujizat. Nah, apa yang terjadi? Imannya dia membuktikan, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini perlahan-lahan akhirnya bisa lepas dari obat. Kemudian sudah tidak kemo lagi. Dan sampai hari ini, saudaraku, bertahun-tahun ibu ini sehat kembali. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Ibu ini bisa melayani, semangat, memberitakan firman kemana-mana, bersaksi, saudaraku ya. Kemudian dia juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjadi seorang pemimpin di dalam sebuah persekutuan orang. Nah itu Pak Bu. Jadi di tengah-tengah penderitaan mari kita belajar untuk kita bersukacita. Ya, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita punya respon yang tidak baik kepada Tuhan. Jangan menyalahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan istri, jangan menyalahkan anak. Ayo kita hadapi dengan sama-sama. Percaya bahwa Tuhan itu adalah jawaban atas setiap penderitaan, atas setiap masalah yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau bilang begini, ya, bagaimana caranya? Kenapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan? Yang pertama, saudaraku, ada dua alasan. Yang pertama, mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Matius 5, ayat yang ke-10. Matius yang kelima, ayat 10. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang dianiaya, orang yang menderita, saya percaya bahwa yang pertama adalah kita akan memiliki kerajaan surga. Kita ini ahli waris kerajaan surga, Bapak Ibu. Makanya di dalam penderitaan, di dalam aniaya yang kita alami, percaya Pak Bu bahwa kita adalah ahli waris yang kelak kita akan menerima bagian di dalam kerajaan surga. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan kalau hari ini kita bilang, aduh Pak, saya punya rumah aja hari ini itu nggak mimpi.
Pak saya ini masih kontrak Pak. Ya. Kadang-kadang kalau banjir ya ada kelabang, ada binatang-binatang masuk, rasa-rasanya nggak nyaman. Saya mau bilang begini, jangan sedih, jangan kecewa. Ya. Kau harus hadapi, imanmu harus tetap besar. Kau harus makin dewasa di dalam Tuhan. Percaya, sekalipun hari ini kita di dunia ini, ya, kita hidup di dalam penderitaan, tidak hidup di dalam kenyamanan. Saya mau bilang begini, kita punya upaya besar di dalam kerajaan surga. Kita punya bagian, kita punya rumah yang baik di surga. Luar biasa saudaraku, ya. Surga ini berbicara tentang waduh, suasana yang luar biasa di sana. Perumahan mana di dalam dunia ini saudara yang bisa menandingi surga? Perumahan mana yang termahal di dalam dunia ini? Salah satunya Beverly Hills di Amerika Serikat. Ya, nggak sebanding dengan surga, nggak ada apa-apanya. Istana Buckingham, nggak ada apa-apanya saudaraku di dalam surga. Nah, saudara harus tahu kita punya tempat di surga. Kita adalah pemilik kerajaan surga karena kita adalah anak Allah. Betapa hebatnya saudara dan saya hari ini. Daripada kita hanya menyesali nasib, daripada kita hanya pasrah tidak berbuat sesuatu, bukan itu. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita punya rasa sukacita yang besar. Ya. Kan Tuhan bilang begini, bersukacitalah, mengucap syukur dalam segala hal. Kan Tuhan bilang begitu, saudara. Ayo kita belajar, turuti apa yang Tuhan sudah sampaikan. Lakukan itu menjadi bagian dari apa yang harus kita lakukan, saudara. Yang kedua, saudara, ya. Yang kedua adalah alasannya, ya, mengapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan. Yang kedua, ya, di dalam Matius pasal yang ke-12, kita lihat Matius pasal yang ke-12. Matius pasal ke-12, dia bilang begini, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, nabi-nabi saja mengalami aniaya, nabi-nabi saja mengalami penderitaan. Murid-murid Tuhan Yesus harus menjadi mati, mereka mati dibunuh. Hanya satu yang sama, Yohanes. Jangan kita berpikir, waduh kita sudah jadi orang Kristen, kita semuanya serba enak-enak saja. Enggak ya, kita jangan punya pemikiran yang salah. Kita jangan punya konsep yang tidak benar. Justru sebaliknya, menjadi Kristen itu kita harus tetap berani untuk menghadapi setiap tantangan. Kita harus berani menghadapi setiap persoalan pergumulan. Ya, jangan mundur daripada itu. Tuhan bilang bersukacita dan bergembira karena upah saudara dan saya besar di surga. Apa sih upahnya? Upahnya adalah mahkota. Di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, coba kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antara kamu ke dalam penjara, ya, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai garis akhir. Apapun kondisi hari ini kita hadapi, Pak, Bu. Kesulitan dalam bisnis kita hari ini, sakit penyakit yang kita derita hari ini nggak sembuh-sembuh, ya. Mungkin hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan, ya, apapun yang kita kerjakan hari ini mengalami banyak kegagalan. Harapan kita, rasa-rasanya kok begitu jauh. Sukacita kita rasanya hilang. Saya mau bilang begini, Pak, aku tetap setia, tetap bertahan di dalam Tuhan. Sampai garis akhir tetap kita ada di dalam iman, di dalam Yesus. Percaya bahwa pada satu kali kelak kita akan tinggalkan di dunia ini, kita akan terima mahkota. Itu adalah upah kita. Ya. Betapa bangganya kita ketika kita menerima hadiah dari Tuhan sendiri, saudara. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan menganugerahkan mahkota di atas kepala kita. Dia berikan itu kepada kita. Wah, saya merasakan itu luar biasa sekali, saudaraku. Ya, waktu saya bertanding di bulu tangkis di RT, juara RT aja udah senang banget. Ya. Dipanggil RT, wah juara bulu tangkis ganda putra, dipanggil. Naik ke atas panggung dengan iringan musik dangdut. Begitu terima hadiah, di dalamnya ada anduk, ada celana, ada kaos, ada minyak kayu putih. Waktu terima itu difoto, rasa-rasanya aja udah seneng banget begitu kan. Ada orang yang ngeliatin begitu, wah ditepokin tangan, udah seneng banget. Nah, coba Bapak Ibu bandingkan, kalau satu kali Pak Bu, kita sampai garis akhir, sampai akhir hidup kita tetap setia di dalam Tuhan. Kemudian akhirnya kita menjadi seorang pemenang dan kita terima mahkota. Betapa luar biasanya Pak Bu.
Betapa sukacitanya luar biasa, sukacita yang gak pernah kita alami di dalam dunia ini. Termasuk kita terima bonus rumah mewah, termasuk kita terima mobil mewah. Itu gak sebanding pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Dia menganugerahkan mahkota kepada kita, menjadikan kita pemenang, lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya itu? Ya kita tetap kuat di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Kita tetap masih bisa bersukacita, kita masih bisa senyum, kita masih bisa senyum kepada sesama, kita masih bisa senyum kepada Tuhan. Iman kita tidak goyah, kita tidak mundur, kita tidak lari tinggalkan gereja, kita tidak murtad. Tetap sampai kita menutup mata, nama Yesus tetap di hidup kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ya, apapun yang kita alami hari ini, tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Serahkanlah semua, rasa khawatir kita, rasa cemas kita, rasa takut kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya solusi atas kehidupan kita. Ya. Kita akan masuk di dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini, Pak. Dan saya percaya Tuhan mempersiapkan kita, melatih kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan menjadi pribadi-pribadi yang mudah menyerah. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan terus ada bersama dengan Bapak Ibu. Dia ada di dalam keluarga saudara. Dia ada di dalam pekerjaan saudara, Dia ada di dalam bisnis saudara, Dia ada di dalam semua rencana saudara. Dan saudara, Tuhan buat berbeda di tengah-tengah krisis ini, di tengah-tengah resesi yang terjadi ini. Saudara akan mengalami kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan atas hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat beraktivitas. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sangat bersukacita dan bersyukur Tuhan bahwa kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang berbeda dengan orang lain Tuhan. Kami ingin boleh Tuhan lewat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami ingin membuktikan bahwa kami adalah anak Tuhan yang senantiasa dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan terus tuntun, Tuhan terus kuatkan. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan besar atas kehidupan setiap jemaat GBI Pondok Mahanta. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang hidup kami, dari hati kami yang paling dalam, kami mau melayani Tuhan setia sampai garis akhir. Inilah komitmen yang kami bangun Tuhan. Kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan kesempatan hidup kami, tapi kami mau pakai hidup kami semua untuk kemuliaan Tuhan. Hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Hamba percaya Tuhan, setiap firman yang ditaburkan itu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menguatkan iman kita, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Seluruh jemaat Tuhan GBI Pondok Mahanta diundang kembali untuk merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah streaming bersama-sama yang akan diadakan pada tanggal 30 Agustus 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan dimulai, standby dibuka tayangannya pada pukul 9.45 menit. Dan minggu depan kita akan dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara, siapkan hatimu untuk kita diberkati dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan diundang kembali untuk kita bisa berdoa bersama-sama dan merasakan lawatan Tuhan dalam ibadah doa malam yang kita akan adakan melalui Zoom pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 7:30 malam. Dan kita akan bersama-sama dilayani firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale.
dengan pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Andriana Titale dan pemain musik Saudara Given, dan pendoa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Ibu Siska dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Saudara Stanley. Mari seluruh jemaat buka hatimu agar kita diberkati oleh Tuhan dan kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kami mengucapkan kepada saudara yang berulang tahun di minggu ini, biar kiranya semakin mengasihi Tuhan. Kembali lagi kami ucapkan dengan penuh sukacita, selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta pada minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Tetap semangat dan jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah, berarti untuk mengaktivitas kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan saudara, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan permai, menjemput kita, menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada menang. Yang percaya dan berkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.